Gubernur loh, langsung turun. Enggak banyak A I U E O, bikin yang pindahnya juga tertolong. Kalau bisa dihapus, kalau nggak bisa, sekurang-kurangnya se-on. Bapak KDM menata Jawa Barat, asik. Bapak KDM dicintai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa maning ki karo celote Verio. Apa maning ki? Beritae coba kita nonton bareng-bareng ya bos. Kian apa ki ya, kita kayak beli uruk ki. Mabuk dulu bos, camat cantik ikut bersih-bersih kota Depok. Sekelas gubernur turun langsung buat beresin kekumuhan di sepanjang jalan antara Depok dan Jakarta. Kang Deddy Mulyadi bersama wali kota, camat dan lurah langsung menertibkan berbagai spanduk dan sampah yang ada di lampu merah dan jembatan. Para tukang ojek yang sedang melamun karena nggak ada penumpang dapat rejeki dadakan ketika KDM nyuruh mereka buat ikut membantu bersih-bersih. Tuh. Jadi camat, lurah, wali kota itu diajarkan ayo agar turun langsung. Udah turun. Cek kondisi rakyatnya bagaimana, warganya bagaimana. Gitu pengajaran Bapak. Benar itu, udah lempeng itu Pak. Nah nanti itu kalau ngegosok harus dengan itunya bersih. Nah. Bapak wali kotanya langsung. Wali itu, kapan lagi udah nyuruh wali kota? Tuh, sana tuh. Yang ojek-ojeknya berapa orang? Ada berempat Pak Haji. Gini. Pak, kamu beli karung nanti saya monitor. Iya Pak Haji, siap Kamu Pak beli Haji. karung sama sapu. Iya. Sapunya 4, Iya, karungnya beli 10. Iya, Pak Haji. Ya kan? Duitnya 400.000 seorang. Iya Pak Haji. Jadi tugasnya ini bersihin sampai sono. Oh, dapat turun. Dari hari ini saya tarik, ini dapat 400.000 dari saya. Iya, Bang. Ini bersih. Iya Pak Haji. Ya kan? Dikarungin, awas. Jangan sampai kayak kemarin, Pak dicek lagi pada duduk, udah dikasih duit semua. Iya Pak Haji, Pak Haji. Ya, semua bangunan yang menggunakan badan jalan, menggunakan trotoar, menggunakan fasilitas umum, kasih surat teguran oleh Bapak semuanya. Untuk segera membongkar sukarela. Ya. Tuh, nanti kasih peringatan yang kedua lagi. Nanti kasih peringatan yang ketiga. Udah peringatan ketiga nggak mau, bongkar aja udah. Bahkan nih, di satu taman kota dekat lampu merah, Nah. KDM nemuin ada saung kumuh yang dibiarin gitu aja. Berserakan pula botol minuman keras yang mengindikasikan kalau tempat ini sering dipakai maksiat sama orang-orang. Ini udah perbatasan. Ini Jakarta. Ini Jakarta. Ini Jakarta ya. Iya. Ini Depok. Iya. Oke. Ayo, sidak lo. Matanya tahu aja. Bisa aja. Ya makanya. Tuh. Gubernur loh, Aman. langsung turun. Dikontak lurahnya. Suruh diangkutin. Lurahnya telepon. Suruh ngangkutin deh. Lain. Foto, kirimin nama camat sama lurah. Sudah. Tuh suruh beresin. Oke, Pak Wali, kita jalan lagi. Bagus banget itu, baru gubernur yang jadi panutan. Niat awal belusukan bareng wali kota Depok buat menertibkan bangunan liar di jalur hijau. Kang Deddy Mulyadi malah dibikin terenyuh. Ada apa nih? Kenapa ki Pak? Asalnya mana? Saya dari Jogja, Pak. Jogja. Jogja, Sudah lama di Bapak sini. Dari tahun 2000, Pak. Oh, ini tanah siapa? Tanah pemerintah. Iya. Kan Gimana? tadinya kan Oh. saya tinggal di sini. Sini Pak Walinya. Iya, siap. Kita dengarkan. Terus pos itu kan belum ada, pos polisi. Kalau itu dari tahun 2015. Iya. Zamannya Pak Dwiyono. Oh. Terus Pak Dwiyono perintah dari halte itu ke sini. Saya suruh ngurusin, Wah. sama ngurusin pos-pol, bersih-bersih, Iya. Pak. Iya gitu. wes. Jadi nanti Ah. posnya juga kita Mm-mm. rapihkan Iya, agar kota Depoknya kelihatan kinclong. iya, terima kasih Pak. Bapak sekarang kerja apa? Saya Ah,
Tadinya saya tukang bangunan, Oh, Pak. tukang bangunan. Oh. Sekarang kerja apa? Sekarang karena udah tua kena gula, Pak. Kuna gula, jadi Oh. manis dong. Nah, istri saya cuci darah udah Walah, kasihan banget. mau 5 tahun. Terus cuci darah. Masih Oke. di Arapik. Oh, Gitu. oke. Rumah sakit. Iya, Sekarang jadi Bapak tinggal sini. iya. Saya kasih solusi mau nggak? Mau? Oke. Nanti dalam jangka panjang kita cariin rumah. Ya kan? Ya. Dalam jangka pendek Nah, kita kontrakin Bapak dulu selama 1 tahun. ya, ya, Cari Bapak kontrakan deket sini. ya. Terus ini? Bapak Wow. jadi petugas kebersihan di sini. Digaji 4 juta sebulan. Ya, saya emang Ya, nanti dari digaji. dari pos itu, Oh. dari halte itu ke sini. Nanti saya digaji. mulu yang Ininya bersihin. kita mau bongkar rapiin. Oh, Ditamanin Bapak jadi petugas tamannya. Ya, Nanti digaji. ya, Istri rawatnya kita urusin, rumah sakitnya, BPJS Ya. segala macamnya kita urusin. Mm-mm. Bapak ada tempat kontrakannya, dapat ada kerjaannya. ya. Setuju nggak? Ah, setuju aja. Ya, salaman. Udah. Kan? Oh iya ya. Ya, Wah. kebersihan di sini. Nah, nanti si bapaknya mau saya cariin kontrakan, Oh. biar dia kontrak. Kemudian kan dia ada, nanti kan istrinya cuci darah, Oh, kita iya. urusin Oh, rumah iya. sakitnya. Siap siap Pak. Jadi kita urusin tiga-tiganya. Bapak punya rumah kontrakan, Ya, istri bapak cuci darahnya kita urusin. Kalau bapak udah punya BPJS istrinya, pakai cash, Pak. udah pakai udah, sudah udah. aman. Bapak punya pekerjaan, Ya, anaknya tidak tidur jam 11 siang. Kenapa anaknya tidur jam 11 siang? karena nggak kuliah, Pak. Kuliah anaknya. Kuliah Hebat, anaknya kuliah di mana? di Gunadarma, Wah, hebat, jurusan apa? komunikasi. Yang lainnya udah pada kerja. Cariin kontrakan di sini yang dekat. Ya, nanti Oh, iya Bapak anaknya. saya siapin kontrakan setahun. Iya. Ini kan mau kita rapiin, kita hijaukan. Iya. Bapak nanti jadi tenaga kerja taman di sini, kebersihan. Terus Dapat pas gaji. gimana, Pak? Pas mau urusan Kapo Wali Kota dengan Oh. Polres Metro Depok. Masalahnya saya Aman. Biarkan itu urusan pimpinan. diwanti-wanti sama Ya. Pak Duyono. Jadi biar nggak tinggal di tempat yang bukan penempatan. Iya. Ya. Ya kan dapat kerjaan tiap bulan 4,2 juta gajian. Ya. Ya, Oke, kalau Oke. nggak sama kota, sama provinsi, aman. Ya? ya. Iya. Ya Bu ya. Jadi ya, Iya, Pak. habis ini jangan terus cariin kontrakan buat bapak. Iya Pak. Gitu, jadi tenang. Iya, iya, iya. Bener nggak? Iya, Daerah hijau harus jadi hijau lagi. iya. Sungai jadi sungai lagi. Iya, ya udah Jalan ntar jadi ini jalan lagi. saya bikin jualan taman-taman gitu ya, Nak. Ah, boleh. Boleh. Kalau ini daerah hijau, bapak sambil jualan bunga, boleh. Nah, Ya. masalahnya di samping itu saya bersihin pos. Udah itu udah tanggung jawab usah. ini. Tanggung jawab. Pas pos baik, Bapak. Ya. Aman, nanti saya menghubungi kemana deh, saya mau kirim uang untuk kontrakan. Ini, Pak, istri saya. Iya, iya, ya, cuci darah ya. Iya. Ini, Pak. Oh. Ini ya, Cuman, Bu. ya cuman begini aja. Ya. Tapi jalan masih bisa. Nggak bisa. Dia rangkul kayak begini Oh, jalannya. udah pakai Ja- AC sih tapi di Jadi sini. ininya lepas, Oh, Pak. udah lepas. Dulu jatuh. Bu, nanti Udah, Bapak kan? suruh cari kontrakan sekitar sini. Setahun kita bayarin. Bapaknya nanti kerja di sini. Oh, Tiap bulan jadi tenaga kebersihan sini, ngurus taman sini. Oh, tamannya di sini. Iya, nanti buat taman bapak yang kerja, Oh, bapaknya gitu. yang kerja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya Pak ya, Gubernur ini. bukan ini Haji Udin. Oh, Haji. Iya. Ya, terus Ini Pak Wali Kota Depok. Oh, Ini Pak ada. Wali. Ya, sudah. Ibu sudah nggak bisa ngelihat. Nggak bisa karena ginjalnya. Kalau TV mah tahu TV. Oh, TV tahu.
tapi Bapak nggak ngerti. Oh. Gelap ini semua, Pak. Gelap. Iya. Iya. Operasi udah, Pak. Udah ya. Di sini Mudah-mudahan. Kursi roda punya? Punya. Aman. tapi udah Nanti cari rumahnya yang agak gede. Kontrakannya nggak apa-apa yang bayar. Ya, biar ibunya bisa istirahat, anak-anaknya bisa tidur di rumah. Gitu. Udah berapa tahun, Ibu? Udah mau 5 tahun nih. 5 tahun. Bapaknya setia ya. Ibu asli Jogja juga. Purbalingga. Purbalingga. Jogja Purbalingga. Gitu. Kalau saya punya paman namanya Paman Purbakesa. Oh. Saya punya saudara sampai bertengkar sama Purbalarang. Dan saya punya jalan tol namanya Purbalenyi. Berbalik. Iya. masuk ke sini. ya, Pak, ya. Iya. Ya, kayak Nanti begini. kita rapi-rapi ya Bu ya. Iya. Tapi kita tidak akan rugiin warga. Kita nggak mungkin usir-usir. Kita harus cari jalan keluar. Iya. Biar semuanya enak. Betul Tapi sekali. jangan buru-buru ya, Pak. Enggak lah. Tapi kan ya dapat kalau sudah begitu dapat kontrakan ya Nah, segera pindah. Iya, bapaknya anaknya suruh cari kontrakan sekarang. Iya. Ya? Ya wes, Bu, cepat sembuh ya. Iya, Ya, terima kasih terima kasih. Bapak. Terima kasih. Solusinya itu begitu menyentuh. Nggak banyak A, I, U, E, O. Udah semuanya selesai dengan kebijakan yang memang bikin yang pindahnya juga tertolong. Dari kesehatannya dijaga, dari tempat barunya dijaga, dari pendapatannya dijaga. Masya Allah, semua pemimpin kalau kayak gini, Indonesia udah jadi negara yang benar-benar makmur. The best Bapak KDM. Dilantiknya tokoh buruh Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan memicu banyak pertanyaan. Dari jalanan kering satu istana, buruh tak lagi mengetuk pintu. Dulu buruh hanya bisa menyampaikan aspirasinya di luar gerbang istana. Tapi beda dengan sekarang ini, suara buruh bisa langsung didengar dari dalam istana. Terus ada juga yang langsung was-was waktu dengar ada tokoh buruh yang masuk lingkaran pemerintahan. Pertanyaannya hampir sama semua. Jangan-jangan nanti nggak berani kritik. Atau suara buruh bakal dibungkam nih. Eits, justru disinilah kita perlu lihat peluangnya. Kritis itu wajib, gak ada yang melarang. Tapi selain teriak dari luar, kadang kita juga butuh orang yang bisa ngomong langsung ke dalam. Karena masalah upah, perlindungan pekerja, sampai kesejahteraan buruh ujung-ujungnya diputuskan di meja kebijakan, bukan di kolom komentar. Betul. KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra. Mengangkat Said Iqbal. Hai, KDM pencitraan. Kagak ada pencitraan. Bukti nyata jejak digital itu semuanya berpengaruh. Ada catar citra cocok. Cukup. Lu yang cukup. Ada baik. Inilah hasil demo di Monas bersama buruh. Paling tidak Kang Deddy Mulyadi dipilih oleh rakyat, tidak ditunjuk langsung dan mengkhianati buruh. Sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kan kentut. Lu ada orang yang memang bijaksana, udah adil sama rakyatnya. Tunjangan apa semuanya kagak ada, lu bilang pencitraan, lalu di situ pelagak-pelagak baik dilantik. Suara buruh bakal melempem atau malah sebaliknya. Semoga ya yang dipilih ini, yang ditunjuk oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto itu benar-benar amanah tuh. Buruh-buruh itu diperjuangkan haknya dan bisa makmur semuanya. Udah saling support aja kalau memang itu hal yang positif, nggak usah saling tikuk. Pertanyaan buat teman-teman buruh nih, lu pada setuju gak kalau Said Iqbal jadi penasihat presiden? Gue yakin jawabannya bakal pecah, pasti ada yang pro, ada juga yang kontra. Bakalan ada yang mikir, wah kalau udah masuk pemerintah, buruh bakal nggak kritis lagi dong. Ada juga yang takut nanti pengusaha jadi makin semena-mena sama pekerja. Tapi bentar, coba kita balik pemikirannya. Selama ini, kalau ada masalah soal upah, jam kerja, PHK, atau kesejahteraan pekerja, seringkali suaranya harus lewat aksi demo dulu, baru didengar.
itu juga kalau didengar. Nah, kalau sekarang ada tokoh buruh yang bisa ngomong langsung ke lingkaran pengambil kebijakan. Bukankah itu sebuah privilege? Artinya apa? Aspirasi buruh punya jalur yang lebih dekat ke pusat Betul, keputusan. harusnya. Lagi pula, masuk ke dalam pemerintah itu bukan berarti harus ngangguk-ngangguk terus sama semua kebijakan. Orang bisa aja tetap kritis, tetap ngasih masukan. Bahkan tetap mengkritik kalau ada yang dianggap nggak berpihak ke pekerja. Betul. Tulis opini lu di kolom komentar. Ya bener lah. Ya bener lah. Akses ke dalamnya itu lebih mudah. Makin banyak penjilat diterima di ruang lingkup istana. Guys, penjilat satu lagi masuk ke radar istana, guys. Said Iqbal nih, Said Iqbal meniadakan tanggal 1 Mei 2026 demo buruh untuk pertama kalinya dalam sejarah dan pilih rayakan dengan presiden. 1 bulan kemudian Said Iqbal ketum buruh se-Indonesia resmi diberi jabatan jadi penasehat khusus presiden. Ya elah, ketumnya masuk istana, buruhnya nyungsep. Ya elah, banyak yang dipecat-pecatin. Enak dah, penjilat mah mantap. Buruh yang lain sengsara. Gitu mainannya. Oh gitu. Joget-joget kicau mania begitu. Masuk deh ke istana. Nggak lama lagi nanti ketangkep korupsi. Biasanya sih gitu. Yeay. Oh no. Hati-hati Bung Iqbal, lupa orasinya, nih orasinya. Baru dilantik kemarin sore Bung Iqbal. Nih, buat teman-teman partai buruh ya. Saya juga anggota partai buruh nih. Perhatikan kalimat penyampaian dari Bung Iqbal. Terkait outsourcing, kalau bisa dihapus. Kalau dulu dia tuh teriaknya hapus. Beda ya kalau kata kalau itu bisa atau tidak. Oh iya. Kemudian narasinya beda. 4-5. Ingetin tuh Bung Iqbal. Sebelum ada Permenaker nomor 7 ya, tahun 2026, itu outsourcing udah dibatasi, Bung. 5 ya. Sekarang kok ngomongnya kayak gitu sih, Bung? Nih, lihat tuh videonya ya, dengerin. Coba. Akan kami fokuskan memberikan saran-saran, pendapat dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh. Beberapa di antaranya kalau kita implementasikan di lapangan, 1, dalam waktu dekat akan ada rancangan undang-undang tenaga kerjaan. Pertarungan ideologis antara kepentingan pemilik modal dan buruh di situ ada. Kita harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalaulah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan Kalau bisa dihapus. Sebelum lu ngejabat ini, minta teriaknya dihapus. Sekarang ada kalau bisa. Kalau nggak bisa, sekurang-kurangnya se-on. KDM stop impor buruh. Ketika jadi pemimpin, kita nggak ada keterikatan lagi dengan tim sukses. Kita dengerin. Ketika menjadi pemimpin, kita tidak ada keterikatan lagi dengan tim sukses. Ngomongnya enak nih, pemimpin yang bener nih, tegas baik. Kita terikatnya pada negara dan bangsa. Cukup sudah rakyat lokal jadi penonton di tanah sendiri. Kang Deddy menegaskan, industri harus terkoneksi langsung dengan tenaga kerja setempat. Tugas kita apa? Segera mengkonektivitaskan apa? Yang kerjanya orang situ. Turun dinas tenaga kerjanya segera. Identifikasi. Hentikan itu yang calo tenaga kerja. Yang atas nama desa, atas nama ormas. Hentikan pakai sistem. Itu caranya untuk Jokowi maju. Beliau menekankan risiko besar dari kebijakan ini ditinggalkan pendukung atau tim sukses. Namun, bagi KDM, keadilan bagi rakyat kecil tidak bisa ditukar dengan balas budi politik. Resikonya apa? Memang ada musuh. Siapa? Bisa jadi tim sukses kita. Bisa jadi orang dekat kita. Bisa jadi teman-teman kita yang suka mendukung di pilkada. Tapi rakyat semuanya pada ngepro ke Bapak. Jutaan rakyat Indonesia loh. Bukan Jawa Barat, terutama Jawa Barat ya. Oke, seperti itu dulu guys. Kadang-kadang ada gemesnya juga. Ya tapi ya kita doain aja lah. Semoga semua buruh bisa sejahtera dengan kebijakan-kebijakan yang diambil, yang diputuskan untuk kepentingan buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong kapa-kapa, hong kipi-kipi. Setan iku luru mangsa, manusia iku luru rejeki, tapi sing halal. Bye. Assalamualaikum.